Puluhan orang yang mengenakan pakaian dengan warna senada, yakni hitam, tampak menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 3 Agustus 2026. Masa aksi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur menangani perkara pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa secara cepat, karena para tersangka dinilai telah melemparkan tuduhan tanpa bukti mengenai ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Segala unsur tuduhan-tuduhan yang hari kemudian tidak dapat dibuktikan itu dapat untuk kemudian ditangkap, sehingga kawan-kawan, sehingga framing serta opini yang hari ini kemudian berjalan baik di seluruh pramu media, kawan-kawan, itu bisa untuk kemudian diredam, bisa untuk kemudian diselesaikan, sehingga anak bangsa dapat untuk kemudian bertarung dan berpikir tentang persoalan lainnya. Betul, kawan-kawan. Hari ini juga pun kami kemudian hadir ditegakkan seadil-adilnya, tetapi hakim yang kemudian berpandangan bulu bahwasannya hakim ini adalah seolah-olah dia ini adalah individu yang kemudian dia ini adalah watak iblis, kawan-kawan, yang kemudian hari ini mencoba bermainkan hukum, kawan-kawan. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, saya berharap kepada teman-teman agar tetap dalam ritmen barisan perjuangan, kawan-kawan. Tidak mungkin untuk kemudian hari ini kita berasumsi dengan apa yang hari keluarkan oleh mereka-mereka yang hari ini kemudian menuduh persoalan yang memang sudah barang tentu hari ini kemudian perlu untuk kemudian dipegas oleh aparat penegak hukum kita. Yaitu apa? Yaitu sekelas mantan presiden, kawan-kawan, yang kami mengerti untuk kemudian rakyat paling kecil saja, kawan-kawan, yaitu apa? Pemilihan kepala desa saja itu perlu untuk kemudian memenuhi administrasi yang jelas, diprofiling secara jelas, diperlihatkan bagaimana perjalanan daripada status pendidikan seseorang, kawan-kawan, untuk kemudian menempati jabatan-jabatan strategis. Lalu di kemudian hari, kawan-kawan, ada oknum yang kemudian dipertanyakan dan kemudian menuduh tanpa fakta yang jelas, tanpa bukti yang jelas, yaitu presiden yang memimpin 2 periode bangsa ini, kawan-kawan. Apakah negara ini berjalan tidak sesuai dengan roda prosedur yang hari ini kemudian dilakukan? Bagaimana kerja daripada badan intelijen kita, badan intelijen strategi sampai dengan Pak Ilham, Mabes Polri, untuk kemudian memprofiling salah satu sosok pemimpin yang hari ini kemudian ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi kemudian lagi-lagi kemudian dituduh, kawan-kawan, tanpa bukti yang jelas. Jangan lupa subscribe ya.